Halo, halo, kembali berjumpa dengan kami. Saya Subno Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung kemarin ya hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 itu harusnya Gibran itu memenuhi panggilan dari Bawaslu Pusat ini berkaitan dengan bagi-bagi susu di Car Free Day. Ini agak menarik ini karena Bawaslu Pusat menyatakan tidak ada pelanggaran, tapi Bawaslu Jakarta Pusat kelihatannya tetap mencoba mencari celah bagaimana menjerat Gibran ini dan itu mereka katanya menemukannya itu melalui pelanggaran Perda. Jadi kalau Bawaslu Pusat menyatakan tidak ada soal tidak pidana pemilunya. Nah, dan tapi kemudian tarik ulurnya ini yang membuat orang bertanya-tanya apakah kemudian ada campur tangan dari istana, kenapa kemudian jadi tersendat, dan baru hari ini rencananya hari Rabu ini Gibran akhirnya memenuhi panggilan dari Bawaslu itu. Iya itu juga ada sedikit kelucuan itu kan. Bawaslu Pusat tentu datang dengan satu pikiran bahwa nggak ada pelanggaran Hmm. karena hal-hal yang bagi mereka itu nggak mungkin bisa dia ucapkan kira-kira begitu tuh. Ya, ya, Begini ya. misalnya kalau Bawaslu bilang ini ada pelanggaran itu, Hmm, hmm, tetapi mungkin kasih sinyal bahwa oke Bawaslu Jakarta aja yang proses. Dan hmm, itu juga Bawaslu Jakarta kan tanggung mau mengatakan ya nggak ada pelanggaran tetapi ada pelanggaran perda. Ya itu bukan soal ini hmm, perda itu urusan semua orang juga bisa melanggar perda kalau hmm. bagi-bagi masuk di dalam kerumunan ketika Car Free Day, ya. iya CFD itu tuh. Hmm, Kan ini konyolnya kan dia mesti bilang itu kampanye bukan ya. bukan karena perda tuh. Tetap Hmm, kalau perda ya nggak ada urusannya dengan kampanye dan Gibran justru bisa bilang iya saya ada di situ bukan sebagai tokoh politik, saya memang orang biasa yang bagi-bagi susu tuh karena hmm, Car Free Day itu, tetapi melanggar perda bukan melanggar aturan kampanye itu. hmm, Namun apapun yang diucapkan mau dia level apa dari Bawaslu atau KPU, orang menganggap ya lu cemen semua tuh, dia hmm, anak presiden lo ganggu sebentar lu coba berani itu ganggu lebih jauh tuh. hmm. Jadi kelihatannya sinisme itu udah berlangsung jauh tuh dan orang menganggap bahwa ya mau Gibran mau dihukum nggak dihukum dia tetap akan jadi wakil presiden tuh dan dia akan menang gitu, dan mereka yang menghukum dia itu mau was-was nanti dibalas dendam kalau Gibran jadi wakil presiden. Ya, ya. Saya kira ini yang sebenarnya kemudian disoal terutama ya oleh eh, paslon nomor 3 ya, PDIP lah yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud, yang kemudian mereka eh, mencoba menjalin kerjasama dengan tim Amin gitu menghadapi kecurangan-kecurangan dari penguasa rezim penguasa. Dan saya kira memang ya kalau menghadapi kecurangan semacam itu yang di backup oleh kekuasaan, nggak mungkin kalau mereka sendiri-sendiri berhadapan-hadapan dan kemudian malah ribut sendiri di antara paslon 01 dan 03 itu gitu. Ya saya kira ini hal untuk memastikan bahwa jalan menuju 14 Februari itu bersih tuh. Dan Hmm. itu harusnya tiga-tiganya tuh, jangan bukan cuma Anies dan Ganjar, Prabowo juga mesti ikut di situ dong. Tetapi orang udah keburu mengerti bahwa iya yang bisa protes yang cuman Anies dan Ganjar karena Hmm. mereka yang potensi untuk dicurangi itu kan itu jadinya kan. Ya, ya. Jadi nggak ada soal sebetulnya dua pasangan ini datang aja ke depan pers dan menuntut dengan tajam supaya tidak ada penyalahgunaan kekuasaan sekaligus minta supaya 01 juga mengucapkan hal yang sama tuh walaupun itu secara normatif aja tuh kan bahasa-bahasanya begitu tuh Hmm. dan harus diperluas supaya jangan sekedar minta pada KPU atau pemerintah juga minta pada masyarakat sipil Hmm. untuk mengawasi. Jadi mesti diundang juga BEM. BEM kami nggak percaya lagi pada uh, Bapil apa namanya nih Bawaslu. pada KPU dan Bawaslu itu Hmm. tolong BEM jadi pengawas partikuler dan mesti juga diterangkan di situ di dalam konferensi pers dan mungkin Anies yang bisa mulai meminta Jokowi untuk mengundang secara resmi atau ketua KPU mengundang secara resmi pengamat internasional Hmm. supaya betul-betul orang lihat oke ini ada keseriusan tuh. Jadi bukan sekedar ngeluh tetapi juga mesti ada alat kan. Jadi kalau minta jangan jangan curang ya agak susah karena dari awal memang mau curang kan. Ya, Nah ya, ya. satu-satunya cara adalah minta ada pengawas eksternal di mana-mana tuh di Hmm. dalam akuntansi pun itu auditor auditor eksternal lebih berguna dari auditor internal kan. Jadi Hmm. minta aja Jimmy Carter Foundation
Clinton atau Bill Clinton Institution atau yang biasa ngawasi pemilu di seluruh dunia atau British Council, dan banyak betul lembaga-lembaga bonafit yang terandal di dunia itu yang mau mengawasi pemilu di Indonesia. Karena bagi dunia, Indonesia itu nggak boleh jatuh ke dalam otoritarianisme tuh, nggak boleh jatuh dalam penipuan pemilu. Ya, iya, iya. Nah, ini saya kira sebenarnya sambil menunggu tentu saja pengawas internasional hadir, ya kalau kemudian mereka menyatu, jadi ke apa paslon 01 dan 02, Amin dengan Ganjar dan Mahfud itu, saya kira ini juga akan mendorong ya untuk civil society juga bergerak juga kan. Sekarang saya kira civil society kan menunggu. Nah, ini yang mereka sendiri para kandidatnya aja nggak bergerak, mereka cuma ngomong-ngomong saja, nggak ada langkah konkretnya begitu. Tapi kalau mereka kemudian mengambil langkah kecil, misalnya tim hukumnya dulu bertemu, melihat joint statement, karena kalau kemarin kan ada mengusulkan Ganjar dan Anies langsung membuat joint statement. Saya kira mungkin agak sulit sekarang ini, mereka pasti punya kalkulasi masing-masing gitu, masih menimbang-nimbang. Ya bisa dimulai dari tim hukumnya dan sebagainya gitu ya, Bung Rocky. Boleh sebagai pemanasan tim hukum ngomong, Mm-mm. tetapi masyarakat kita udah menganggap bahwa kayak langsung aja ngomong dua Mm. capres itu. Mm-mm. Karena kan ini orang mau berkelahi, berkelahi itu ya udah langsung naik ring aja kan, nggak perlu Mm. pemanasan lagi tuh. Ya, Tetapi oke, prosedur itu silahkan tempuh, tetapi di ujungnya harus ada satu eh, kesepakatan dengan bikin aja semacam petisi justru supaya lebih kuat, petisi terhadap kekuasaan supaya jujur dan adil, supaya masyarakat sipil bisa ikut tanda tangan, supaya BEM juga bisa mendorong itu. Kalau cuma antara dua pasangan itu ya boleh juga, tetapi kurang mampu untuk menggerakkan keinginan bersama untuk mengawasi pemilu kan. Jadi mesti ada kemarahan yang menimbulkan orang mau untuk sama-sama bersama dengan dua paslon ini mengawasi pemilu itu, bukan untuk memilih mereka tapi untuk memastikan bahwa pemilu ya, ini tidak boleh sedikit pun diarahkan oleh presiden. Jadi intinya adalah minta presiden sebetulnya, karena yang cewek-cewek kan presiden. Kalau ya, KPU dia tunggu aja, kalau presidennya udah netral ya KPU pasti biasa-biasa aja kan. Tetapi selama KPU misalnya dan Bawaslu tidak melihat pengkondisian di daerah atau di lokal, maka ke KPU merasa ya ini baik-baik aja kan. Lain kalau misalnya setelah deklarasi atau joint statement itu mulai terjadi gerakan untuk mengawasi bansos, mengawasi BLT, misalnya itu terlihat mm, bagus tuh, dan itu internasional juga akan ikut bantu sebetulnya. Jadi itu ya, intinya kenapa diperlukan joint statement itu tuh untuk ya. memulai satu gerakan sosial, gerakan nasional anti penyuapan dan anti penggunaan bansos untuk kepentingan Jokowi. Ya, dan saya kira kan kalau soal kecurangan ini, saya kira kita bisa langsung saja langsung pada kesimpulan ini bukan lagi dugaan, bukan juga kecurigaan begitu ya, Bung Rocky. Ini sekarang kan fakta-faktanya sebenarnya telanjang di depan mata, meskipun dikemas secara canggih dengan menggunakan katakanlah program pemerintah dan sebagainya. Tapi sebenarnya intinya juga tetap bukan kecurangan. Benar, dan kepastian-kepastian kecurangan itu makin lama tak bisa lagi disembunyikan, dan juga jejak-jejak digital yang dikumpulkan oleh netizen itu kalau dijadikan fakta itu dengan gampang kita bikin narasi bahwa memang mulai dari pembinaan, lalu mobilisasi kepala desa, lalu berbagai aturan yang memungkinkan para pejabat yang sedang di bawah pengawasan Jokowi bisa ikut berkampanye tanpa harus meninggalkan jabatan dia, sehingga fasilitas publik dan fasilitas negara itu dimanfaatkan untuk kepentingan Gibran. Jadi semua hal yang mengarah pada Gibranisasi itu dengan mudah dibaca oleh netizen. Jadi terjadi Gibranisasi di mana-mana. Iya, 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 iya. Nah, nah ini karena satu sisi bahwa kalau kita berharap bahwa Pak Jokowi untuk berhenti menggunakan itu atas nama himbauan etika, saya kira udah nggak mungkin lah gitu. Nanti malah kita dibilangin nanti bukan lagi etik ndasmu, tapi saya nggak tahu apa istilah yang lain akan muncul nanti. Dan kemudian kalau kita berharap lembaga-lembaga penyelenggara pemilu mulai dari KPU, dan kalau dalam soal pelanggaran ini saya kira Bawaslu, ya kita tahu kan itu kita terlalu apa berharap yang nggak mungkin lah begitu. Ya dulu dulu bahkan di awal reformasi kita bentuk KIP, Oke, ya, oh Komite ya, 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 ya. Independen Pengawas Pemilu. Kita Hmm.
kita tiru itu sebenarnya dari Filipina. Filipina namanya Namfrel ya kalau Namfrel, ya, ya. Namfrel itu. Hmm, Jadi kita bisa ulang itu tuh untuk memberitahu bahwa kita tahu loh Anda main curang kan. hmm, Jadi sekarang mata kamera dari smartphone itu bisa menimbulkan cerita narasi bahwa ada kecurangan. Jadi hmm. mari kita himbau perbanyak memotret kecurangan supaya ada gerakan sosial untuk menghentikan cawe-cawe Jokowi. Kita mesti sebutkan itu karena kalau ditanya siapa yang curang ya pasti Jokowi. Kenapa? Ya karena dia yang potensi untuk mengendalikan kekuasaan. Bukan Hmm. kita tuduh, tapi dengan logika sederhana, keinginan Pak Jokowi untuk menjadikan Gibran penerus dia itu akan berefek pada semua perencanaan dikendalikan oleh Jokowi, Ya, termasuk perencanaan kecurangan. Kan mesti begitu cara berpikirnya tuh. Ini ya, ya. cara berpikir supaya bisa dianalisis. Yes, ya. Dan sebenarnya kan kita melihat sejak awal ketika Pak Jokowi misalnya mengizinkan para pembantunya yang kemudian berlaga dalam Pilpres 2024 ini tidak harus mengundurkan diri gitu ya. Cukup mengambil cuti saja. Ini kan sebenarnya kita dari situ sudah tahu kita ada desain yang lebih besar lagi. Oh, ternyata dia sendiri juga dengan cara begitu dia juga tidak perlu mengambil jarak, tidak perlu apalagi cuti gitu karena dia bukan bukan kandidat, bukan apa. Tetapi kita tahu bahwa dengan posisi sebagai presiden dan kemudian anaknya ikut kontestasi langsung, ya satu hal yang nggak mungkin kalau dia tidak berbuat memanfaatkan posisinya sebagai presiden, apalagi kemudian sejak awal dia menyatakan tetap akan cawe-cawe. Kesempatan ini harus kita terangkan pada publik bahwa Jokowi ada dalam keadaan to be or not to be. Yes. Dia ada apa lenyap sama sekali. Tentu dia nggak ingin lenyap. Karena itu semua perencanaan termasuk di dalamnya taktik strategis dia mau atur sendiri, dia kendalikan tuh. Dan orang makin lama makin lihat bahwa ambisi Jokowi itu memang unstoppable. Tetapi kita bisa hentikan dengan mengorganisir masyarakat sipil. Karena kalau kita hanya meminta pengawasan dari lembaga-lembaga formil itu juga jawabannya formil juga tuh. Oh Hmm. nanti kita awasi, nanti panggil Gibran sekian sekian sekian. Kan mestinya konferensi pers sudah berlangsung supaya langsung terlihat bahwa Bawaslu, KPU maupun KPU Jakarta itu betul-betul serius. Jadi jangan kita pelajari dulu apa yang dipelajari ketika netizen udah mengerti bahwa itu kecurangan kan. Jadi ngapain mesti pelajari? Cukup aja tanya pak netizen ini curang apa enggak tuh. Itu dasarnya tuh. Ini keadaan di mana orang nggak peduli lagi dengan aturan yang dibuat secara internal oleh Jokowi dan geng dia termasuk. KPU kan bikin aturan sendiri, bahkan soal debat kan dia bisa pindah-pindah, dia ubah-ubah. Tetapi Ya, karena ada tekanan politik, maka dia terpaksa mesti layani juga permintaan publik. betul. Ya, dan sejauh ini saya kira tekanan publik itu cukup cukup berhasil ya. Tinggal memang ini kelemahannya karena belum terkonsolidasi, saya kira. Ya, itu kata kuncinya, belum terkonsolidasi. Tapi kita tahu ini, ya masih 60 hari, 70 hari itu tetap. Dalam satu minggu itu selalu ada kejutan tuh. Dan makin lama, percepatan pembusukan politik ini makin terlihat tuh. Karena Jokowi makin lama makin pergi ke daerah-daerah. Kan kalau daerahnya biasa-biasa aja, tenang-tenang aja, Jokowi dari istana aja kan kontrol. Ya. Tapi sekarang dia mau belusukan lagi. Itu artinya dia nggak percaya lagi bahwa institusi-institusi yang harus yang dia percaya tuh. Dia mesti lihat sendiri. Akibatnya dia jadi institusi sendiri, yaitu Jokowi menjadi penyelenggara pemilu untuk kepentingan dia sendiri itu. Ini bukan 60-70 hari lagi loh Bung Rocky. Tanggal 14 itu sudah pencoblosan. Kalau kita hitung dari hari ini, saya kira ini hari tanggal 3, ya itu tinggal 42 40 hari. hari, oke. Ya, 42 hari. Jadi waktunya cukup pendek dan saya kira ini sama-sama berkejaran ya. Tentu saja paslon 1, 02 juga berkejaran dengan waktu, kelompok-kelompok sipil juga berkejaran dengan waktu. Pak Jokowi juga sama halnya, dia dengan cara turun seperti itu kita mendapat semacam suasana kebatinan, kita bisa menangkap suasana kebatinan bahwa dia sendiri memang juga tidak yakin bahwa itu akan mulus seperti skenario dia sebelumnya. Dan apalagi kemudian kan terbukti sejauh ini semua skenario Jokowi mulai dari 3 periode, penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan semua gagal gitu. Jadi saya kira ini last option. Jadi makanya itu tadi Anda nggak salah kalau nyebutnya to be or not to be sekarang situasinya. Iya, kita bisa baca bahwa dalam 40 hari itu sekarang pertandingan psikologi. Ada Hmm. psikologi yang oke, harapan ada di depan. Ada psikologi yang merasa bahwa ini batal nih, bisa batal kita nih, bisa kalah kita nih. Ya, ya, ya. Karena kecenderungan tren yang menurun itu tidak bisa diungkit, diangkat lagi karena nggak ada tema kan. Jadi Yes. 02 itu temanya ya udah akhirnya juga ikut cara Jokowi itu belusukan.
lalu gemoy-gemoy, baliho dipasang, tapi masa baliho itu udah selesai kan, karena orang udah Ya. hafal ini baliho siapa itu, dan Hmm. gak ada lagi gimmick lain, gimmick baru itu. Sementara di pihak Anies itu justru bertambah semacam harapan itu, karena semakin ditekan, semakin ada isu, grup Anies atau Amin ini bisa membantah tuh. Kan grupnya Pak Prabowo nggak bisa bantah apa-apa lagi kan, karena Ya. soal udah stabil tuh. Tetapi dalam stabilitas itu 40 hari itu bisa membuat kemerosotan besar tuh. Ya. Kenapa? Karena orang masih berharap Gibran muncul dengan kesalahan, kan bukan dengan dengan berhasil. Justru orang berharap Gibran bikin kelalaian lagi kok, atau bikin blunder lagi kan. Dan Ya. semua orang menunggu 02 bikin blunder tiap hari itu. Kan sebetulnya itu hal yang buruk, tetapi itu yang terjadi sebetulnya, dan orang sudah tiba pada semacam kesimpulan ya, kalau Pak Prabowo masih dengan Gibran itu semacam merusak diri sendiri, kira-kira begitu. Ya. Kalau Ya. saya bicara dengan anak-anak muda itu, mereka selalu menganggap ngapain sih merusak diri sendiri dengan bawa-bawa Gibran tuh. Kan Pak Prabowo sendiri dielulukan oleh orang anak muda sejak 2019. Yes, saya kira ini kalau menggunakan analogi dalam olahraga ini unforced error gitu ya. Kesalahan yang dibuat sendiri membuat lawan unggul, tapi tetap saja dalam sebuah pertandingan kesalahan yang dibuat sendiri itu tetap dihitung sebagai scores. Ya, itu Jadi, kesalahan dia itu skor negatif, ya, sementara skor negatif itu justru jadi hal positif bagi timnya Amin. ya, Dan kelihatannya Amin itu udah mulai masuk lapangan dengan victory lap. oke. Ya. Nah, Anda jangan sebut-sebut itu, nanti makin panik ini situasinya kalau Anda sebut itu. Tapi kita tetap ingin agar pertandingan ini diteruskan dengan cara yang fair tuh. Jadi Setuju. Jokowi harus ada di luar lapangan, itu baru fair. Ya, saya setuju, tapi itu jauh panggang dari api, saya kira harapan dari Anda. Saya juga Oke, pikir begitu, cuman ya kita gede-gedein hati lah. oke. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap Ya, 0%. Yes. 0% Yes. real. Thank you. Oke.